saya sudah nyampaikan berulang-ulang, Bogor itu menjadi daerah yang begitu rawan terhadap kecelakaan akibat tambang, baik yang legal maupun ilegal. Nah, problem utamanya itu kan masyarakat juga kekeh ingin bekerja pada sektor itu. Saya katakan dari sisi personal, yang meninggal itu pahlawan bagi keluarganya karena menambang masuk pada sebuah lubang yang berisiko, mungkin bagian pilihan satu-satunya untuk menghidupinya. Nah, sehingga kan kita harus mendorong untuk agar generasi berikutnya adalah ada solusi lain. Solusinya kan Bogor kan pertumbuhan ekonominya baik, investasinya baik. Nah, link and match-nya harus segera disusun dengan baik. Tidak bisa lagi terus-terusan polanya seperti ini. Ini yang saya sampaikan ke Bupati Bogor. Saya bilang, saya kan misalnya gini, yang kawasan tambang yang ditutup hari ini, kan saya sudah memberikan tawaran. Udah deh, yang tua-tuanya ini, yang ganjur tuh kerja deh dan menjadi tenaga kerja PSDA, PU, jadi tenaga kebersihan, sopir-sopirnya bekerja. Tapi kan untuk membangun datanya aja gak susah. Kenapa? Karena hampir semuanya menjadi pemain. Kita minta data pada AA-nya pemain, gitu loh. Kan susah. Nah, ini yang lagi saya cari jalan keluar agar carut-marutnya selesai. Assalamualaikum guys. Ini sekarang hari Senin tanggal 4 Mei ya, terjadi banjir bandang. Ini di daerah Sukajaya guys, di Bojong ini. Ini jembatan yang menuju dari Bojong itu ke Perakan Panjang guys, yang terhubung langsung ke lembur Perakan Panjang. Buset, ini dahsyat banget ini airnya guys, sampai setinggi ini. Ini kan jembatan ini tinggi banget, tingginya hampir ada mungkin 6 meter dari dasar itu, 7 meteran lah guys. Itu banjirnya dahsyat banget guys. Ini barusan kejadiannya jam 4 sore ini guys. Ini di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol ya guys. Dan banyak juga yang rumah-rumah di pinggir terbawa arus ini guys. Dan yang lainnya sudah nggak tertolong. Rumah yang di pinggir jalan itu, yang di pinggir kali udah hanyut-hanyut ini guys. Ini airnya dahsyat banget ini guys, luar biasa. Kami meminta kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bantu masyarakat Bogor buka kembali tambang yang berizin. Kami masyarakat Bogor siap diatur dengan ketentuan yang pemerintah provinsi jaga. Betul ya? Kami masyarakat Bogor siap menjaga lingkungan bersama-sama. Maka di hadapan Bapak Ibu sekalian, di hadapan semua rekan-rekan media, Pak Gubernur, tolong kami. Pak Dede, coba ini Pak Dede, tolong atensinya. Ini goblok, ini Pak Dede, lihatin dulu. Tanggapan Kang Dedi terkait atensi yang disampaikan orang yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Bogor. Tepatnya banjir di Sungai Sipaminkis, Kecamatan Sukamakmur. Begini video lengkapnya. Memahami berbagai problem kerusakan alam di Kabupaten Bogor, maka sesuatu hal yang memang agak unik, Bogor hari ini banyak banjir, longsor. Itu disebabkan karena perubahan tata ruang di Kabupaten Bogor. Lahan-lahan hijau yang harusnya jadi resapan air menjadi areal penahan longsor, perbukitan, itu dirubah tata ruangnya, dan sangat luas yang dirubah pada perubahan tata ruang yang terdahulu. Maka saat ini kami pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha untuk mengembalikan tata ruang Bogor agar gunung-gunungnya terselamatkan, aliran sungainya terselamatkan, dan yang pada akhirnya kemakmuran rakyat akan terwujud dengan apa? Dengan hidup tenang, nyaman, dan damai dalam lingkungan alam yang terjaga. Daerah Sukamakmur itu juga saya lihat banyak perbukitan yang berubah jadi perumahan, memiliki dampak yang cukup luas pada meluapnya aliran sungai, longsor di beberapa titik, dan banjir di areal hilir. Tuh lihat tuh, itu tanggapan KDM terkait aksi demo di Parung Panjang. Katanya KDM 190 nyawa melayang. Kemana Anda saat banyak anak kehilangan bapak? Nah, kemana tuh yang demo kemarin tuh?
waktu 990 nyawa melayang, waktu banyak anak-anak kehilangan bapaknya, ayahnya, ketika istri kehilangan suaminya, kehilangan tulang punggungnya. Kemana tuh yang demo kemarin itu tuh, kemana? Pertanyaannya. Nah, itu yang 190 nyawa melayang itu keluarganya nggak pada demo, nggak merasa paling tersakiti, terjolimi gitu. Itu selamanya loh, bukannya sementara. Lah kalian tuh yang demo kemarin itu tuh di Parung Panjang, itu sementara. Tapi udah merasa paling tersakiti, terjolimi. Gimana saya, kerjaan saya, usaha saya nggak ada yang mencari nafkah, terus saya makan buat apa? Lah ini 195 orang kehilangan nyawa, terus keluarganya, anaknya, istrinya nggak ada yang nyari nafkah, kagak demo, kagak ngeluh, kagak merasa paling tersakiti, terjolimi. Lagian ya, sekelas Parung Panjang aja yang jalan gede ditutup, itu jalannya lagi diperbaiki. Sekelas tingkat RT aja jalan kalau dia lagi dicor mah pasti ditutup. Kita sebagai warga tuh pasti banyak yang dikorbanin. Entah kendaraan kita ditaruh rumah yang jalannya kagak dicor, terus kita jalan kaki tuh ke gang rumah. Lah ini apalagi jalan Parung Panjang lah, harus dikorbanin dulu kita, ditunda dulu sementara. Nanti juga enaknya juga kita juga yang nikmatin mah ke depannya. Itu yang demo juga itu pasti nanti kalau jalannya udah enak mah pasti dia juga ngerasain tuh, ngelewatin, nginjekin itu jalan yang udah bagus mah. Sekarang aja pada ngeluh nih. Ini 190 nyawa keluarganya nggak pada ngeluh, nggak pada demo. Gue bingung, habis pikir gitu. Kemana pikirannya semua tuh? Orang sementara doang udah merasa paling terjolimi, tersakiti. Aduh, benar-benar dah konoha. Di depan puluhan ribu masyarakatnya, Bupati Bogor tampil sebagai pahlawan. Secara lantang mendesak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk membuka tambang kembali. Sebagai masyarakat Jawa Barat, ame sih mendukung penuh, setuju. Dengan catatan, Bupati Bogor harus bertanggung jawab jika ada kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah oknum pengusaha tambang. Bupati Bogor harus bertanggung jawab jika ada bencana, baik longsor maupun banjir, yang menimbun rumah warga, yang menggerus rumah warga. Bupati Bogor harus bertanggung jawab jika ada warganya yang meninggal karena terlindas truk milik pengusaha tambang. Bila perlu, Bupati Bogor bikin fakta integritas, hitam di atas putih, bahwa sebagai pemimpin, sebagai Bupati Bogor, saya bertanggung jawab jika ada sesuatu yang terjadi ke depannya terkait masyarakat di daerah pertambangan. Jadi jangan etik-etik minta tolong ke KDM, minta tolong ke Gubernur Jawa Barat. Karena menurut ame nih ya, menurut pandangan saya nih ya, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi sudah maksimal untuk warga Bapak, untuk daerah Bapak. Warga Bapak hayang jalan alus dialusan, diperbaiki. Kamari gogorowokan, aya korban meninggal dunia, korban luka-luka, dibere uang dukana. Terus tambang ditutup sementara, gogorowokan kumaha ieu urang teu meunang penghasilan, pendapatan, dibere kompensasina. Lain duit saeutik eta teh ratusan miliar sudah digelontorkan ke daerah Bapak. Nah, ayeuna bupatina, wargana minta tambang dibuka kembali. Ya sudah, kalau misalkan mau bertanggung jawab, ya Bapak sebagai Bupati Bogor, ya mangga. Ya, Pak Gubernur, izinkan tambang dibuka kembali, ya. Biar semua masalah yang disebabkan oleh pertambangan itu jadi tanggung jawab Bupati. Kalau misalkan ada apa-apa, itu semua tanggung jawab Bupati. Ini kan meringankan tugas Bapak KDM sebagai Gubernur Jawa Barat. Jadi tidak ada lagi beban ya untuk daerah Bogor Barat, apa mana itu teh. Biar anggarannya gitu digeser ke kabupaten atau kota yang lain yang lebih membutuhkan. Lebih tepatnya ke daerah yang warganya serta bupati wali kotanya bisa diurus.
Coba tanya anu kamari demo, coba tinggalikeun ya berita, ya banjir masih keneh di daerah Bogor. Tah, KDM masuk sieun seperti kieu ye, tinggalin ya banjir ya. Nah, iya teh tidak menutup kemungkinan lamun misalkan terus-terusan tambang dibuka, powerna mungkin ya menurut KDM, Gubernur Jawa Barat, power seperti kieu gitu. Ya eta sih meureunna lamun maksa-maksa teh nya wargana jeung plus Bupati Bogorna oge ya dibuka ngan meureunnan eta mah ke kaharupna lamun terjadi apa-apa gitu nya, lamun terjadi nanaon ya tanggung sorangan gitu. Ngan mungkin Gubernur Jawa Barat mah sok sieuneun rakyatna seperti kieu banjir bandang naon segala macam longsor gitu nya. Kejadian di Sumatera apa kan kayuna rareueuh. Tah sok sieuneun kitu meureunnan geus tah nya. Pira kurang teh henteu melang geus.